Laporkan kepada Bapak Ketua KONI Pusat bahwa di tahun 2027 nanti kita ada porprov, termasuk persiapan kami Provinsi Bali ini kaitannya dengan PON yang akan dilaksanakan di NTB NTT. Memang Bali ini, izin lapor Pak Ketua Umum, sejak lama belum pernah serius merancang Bali ini sebagai bagian untuk mencapai prestasi olahraga berkelas. Wakil Gubernur Bali, Giri Prasta, terpilih menjadi Ketua KONI Bali dengan masa jabatan 2026-2030 pada Jumat pagi, 15 Mei 2026. Giri Prasta menyampaikan niatnya dalam mengembangkan olahraga di Bali dengan menambahkan sebagian cabang olahraga PON ke ekstrakurikuler di seluruh sekolah Bali, dengan harapan mampu bersaing dengan atlet Jawa, termasuk persiapan fasilitas Sport Center Gor Ngurah Rai. Itu kami akan optimalkan, sesuai juga dengan arahan Pak Gubernur, bagaimana Bali ini bisa diperhitungkan di tingkat nasional, karena memang selama ini kita banyak kalahnya dengan Jawa. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster mengakui kurangnya niat dari pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan pengembangan sport tourism hingga sport center. Termasuk renovasi Gor Ngurah Rai, ia merasa malu karena tempat tersebut jelas sudah menjadi perhatian sejak lama dan lokasinya berada di tengah kota. Kita akan rancang mulai tahun depan ini secara tematik. Kalau bisa tiap bulan sekali ada event olahraga berkelas dunia di Bali. Berkaitan dengan sarana prasarana, saya sangat memahami. Memang Bali ini, izin lapor Pak Ketua Umum, sejak lama belum pernah serius merancang Bali ini sebagai bagian untuk mencapai prestasi olahraga berkelas. Dalam pengertian menyiapkan sarana prasarana. Belum pernah. Saya tahu betul. Di tengah situasi itu pun Bali bisa dapat juara. Apalagi kalau kita seriusin ini. Sebenarnya di periode pertama saya ingin untuk meningkatkan ini. COVID 3 tahun, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, jadi anggarannya nggak ada. Nah, maka ke depan ini COVID sudah selesai, sumber pendanaan mulai membaik, ya kita rancang secara bertahap kolaborasi dengan Bupati Wali Kota Sebali, masing-masing kabupaten untuk membangun sarana prasarana olahraga sesuai dengan potensinya. Di wilayah apa? Badung, Gianyar, Tabanan, Bangli, Karangasem. Nah gitu. Nggak perlu semua cabang olahraga. Cabang olahraga mana kita bangun di Badung, cabang olahraga mana kita bangun di Gianyar, di Bangli. Seperti sekarang Bangli membangun pusat olahraga yang sangat bagus. Itu akan menjadi tempat event dunia. Itu. Nanti bangun lagi di tempat lain. Sehingga pada saat itu nantinya, katakanlah 2 tahun, 3 tahun lagi ke depan, Bali sudah siap menjadi panitia PON. Untuk PON. Dalam waktu dekat NTB, NTT, Bali ditinggal, nggak apa-apa. Kalah dulu, ya. Tapi kita menyiapkan diri, ya. Supaya ke depan Bali bisa menjadi panitia PON. Karena itu saya paham bagian daripada prestasi pemerintah daerah dan KONI-nya juga itu. Jadi kita siapkan dari sekarang untuk sarana prasarana ini. Dan juga melibatkan pihak ketiga swasta melalui kontribusi CSR-nya untuk menyiapkan sarana olahraga ini. Gitu. Nah khusus yang terkait dengan keinginan Bapak Wagub, Pak Ketua KONI yang baru, sport centernya itu di Gor Ngurah Rai,
izin saya menyampaikan kepada kawan-kawan semua, sebenarnya itu sudah menjadi perhatian kami sejak beberapa tahun yang lalu. Karena sudah kumuh dan itu ada di pusat kota, udah nggak layak wajah itu. Malu sebenarnya di tengah kota ada bangunan yang begitu luas, udah jamuran, udah aduh, malu lihatnya. Tapi karena nggak punya uang, sabar dulu. Sabar dulu. Jadi tahun lalu saya sudah bertemu dengan pihak ketiga yang berminat join untuk membangun pusat olahraga ini. Jadi sekarang posisinya sebenarnya sedang FS, sedang FS. Saya akan minta segera laporannya apakah sudah selesai FS-nya. Yaitu dirancang atas dan bawah. Bawah itu akan dijadikan tempat parkir dan juga akan dijadikan TOD untuk subway. Itu situ. Atasnya fasilitas olahraga yang bagus, tapi untuk publik dan KONI itu gratis. Dan yang lain dia berbayar, jadi nggak perlu APBD sebenarnya. Jadi karena itu sarana yang besar, kalau ngerawatnya membebani APBD itu berat. Jadi memang harus diskemakan dengan pihak ketiga. Sekarang memang udah harus mengulangi hal-hal yang secara rutin akan menjadi beban APBD. Kita harus libatkan pihak ketiga untuk menyediakan fasilitas ini. Dan ada yang berminat itu, dengan hitung-hitungannya. Nah, nanti akan saya panggil untuk presentasi. Kalau dia menemukan satu hitungan visible, maka desain yang tadi dia kita berikan, bangun ini. Kalau perlu didanani lagi supaya lebih bagus. Tadi kan baru awal itu, desain itu kan baru awal, bisa dimatangkan lagi supaya lebih optimal gitu. Nah, nanti kita hitung. Kalau misalnya ternyata tidak bisa dikerjasama dengan pihak ketiga, apa boleh buat APBD yang akan ikut berkontribusi. Tadi udah ngobrol sama Pak Wagub. Jadi nanti kalau misalnya harus dengan APBD ya join provinsi sama Kabupaten Badung gitu. Jadi ya kan Badung paling banyak dapat rezeki PHR soalnya ya, jadi kalau pariwisatanya nambah kan paling banyak PHR-nya dia, ya memang harus dibangun. Tugasnya Badung punya kontribusi besar untuk membangun, karena feedback pariwisata itu paling banyak dapatnya itu Badung gitu. Jadi nggak apa-apa, karena membangun sarana itu kan juga meningkatkan fasilitas olahraga untuk dunia internasional. Jadi event-event dunia kan makin banyak orang datang kembali, PR banyak, Badung paling banyak dapat. Gitu. Jadi memang harus kontribusi, ya, harus kontribusi. Jadi nanti itu nggak masalah. Tapi kalau bisa kita kerjasama dengan pihak ketiga dulu. Kalau nggak memungkinkan, baru kita pilihan terakhir itu kita skemakan, ya dirancang. Kalau bisa 2027 itu sudah perencanaan, ya, perencanaan. Paling lambat 2028 udah mulai bisa dibangun, 2029 selesai sebelum saya berakhir jadi gubernur. Gitu. Selesai dia. Kan berakhirnya 20 Februari 2030. Jadi paling lambat 2029 Pak Wagub udah harus tekan prasasti yang tadi. Harus niat ini. Dulu pernah dihitung waktu saya di DPR, pernah diajukan waktu itu RAB-nya 70-an miliar waktu masih di periode pertama DPR. Tapi APBN waktu itu tidak memungkinkan. Karena itu kita harus hitung ulang. Saya kira sekarang itu pasti dibutuhkan anggaran minimum 200-an miliar, itu minimum, itu udah pasti itu. Seluas itu. Dan itu akan dijadikan kerumunan baru di wilayah Denpasar, tidak saja olahraga tapi juga geliat ekonomi kerakyatan, UMKM.
jogging track dan sebagainya. Jadi ditata secara apik dan indah kawasan itu di pusat kota, sehingga dia akan punya manfaat yang besar, tidak saja untuk olahraga tapi juga untuk membangun kehidupan perekonomian masyarakat di Provinsi Bali ini. Nah, ini yang harus kita rancang. Saya akan tangani langsung ini supaya berjalan sesuai dengan rencana. Pak Ketua KONI cukup ngurusin olahraganya, kalau yang itu tugas saya ngurusin. Jadi jangan banyak beban, olahraganya dipikirin gimana supaya dapat juara peringkat 5 gitu. Jadi supaya balik lagi dari 7 ke 5 gitu. Jadi jangan malah mundur. Kalau malah mundur, aduh malu. Ya. Jadi harus makin naik kelas dia. Karena ini adalah penting untuk kebanggaan masyarakat Bali. Nah, saya kira itu.